Masuk akal, masuk angin. Masuk akal, nanti masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami bersilaturahim dengan Bang Rahim. Jadi dalam konteks kita kini podcast, masuk akal, nanti masuk angin. Jadi pada sesi kedua ini kita akan lebih menggarap lebih ya nggak dalam-dalam kali, nanti dicuri semua ilmu Bang Rahim ini sama orang, semua jadi anggota DPR nggak enak juga kita ya kan. Kursinya cuma 35 ya Bang ya. Kursi 35 di Binjai. Kota Binjai. Sedikit lah biar ada berbagi pengalaman. Strategi kampanye kemarin seperti yang kita bahas pada sesi berikut sebelumnya, mendatangi rumah-rumah, membentuk tim keluarga Rahim itu sulit nggak Bang? Strateginya lebih dalam tuh coba bisa Bang ceritakan lagi lah ya sama kita. Terima kasih Bang Rizal untuk memperdalam dari sebuah kegiatan silaturahim ini. Pertama adalah pendekatan kepada orang-orang yang memang niatnya sama. Niatnya sama adalah untuk kita berkhidmat kepada masyarakat, bekerja mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kedatangan rezeki yang jauh lebih besar kalau niatnya udah karena Allah. Jadi orang-orang yang ingin dan siap ini, maka inilah yang menjadikan kita sebuah tim keluarga. Dan yang kita bentuk adalah tim keluarga. Dan tim keluarga ada namanya ketua tim keluarganya masing-masing kelurahan. Kenapa tim keluarga atau ketua tim keluarga? Karena keluarga itu biasanya erat dengan harta yang paling berharga Bang Rizal. Harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Jadi kalau kita hari ini tidak ada punya hubungan darah yang secara secara kekeluargaan yang memang kandung, tapi setidaknya hubungan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita membentuk sebuah tim keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu jarang meninggalkan keluarganya. Tapi kalau tim sukses, biasanya kalau kita sukses, image-nya agak jelek nih Bang Rizal. Sukses dia, ditinggalkannya orang-orang yang mensukseskannya. Kita atau berharap nggak begitu. Timnya yang sukses, calegnya yang nggak sukses. Ya, bisa saja. Bisa saja. Iya. Kemudian ketika kampanye kemarin dari rumah ke rumah, itu apa yang Abang janjikan kepada masyarakat sehingga cukup signifikan lah suara Abang, katakan bisa dapat 1 kursi? Terima kasih Bang Rizal. Sekali lagi yang kita sampaikan adalah pertama, pada saat kita bersilaturahim, kita mengemukakan pertama adalah kerja-kerja nyata yang sudah saya kerjakan. Saya kerjakan dalam konteks apa? Pada saat itu saya masih dalam konteks sebagai staf di DPRD Provinsi Sumatera Utara, mendampingin Bapak Hendro Susanto MIkom, yang biasa disebut dengan Mas Hendro. Jadi pengalaman beliau dan pengalaman kerja saya itu sudah menjadi kerja nyata. Kerja nyata itulah yang saya paparkan di silaturahim, bukan janji. Bukan janji. Kenapa? Karena saya akan bilang, kalau orang berjanji itu mudah untuk dihingkari. Tapi kalau orang yang menyampaikan pernyataan, menyampaikan silaturahim dari sebuah kerja nyata, maka kerja nyata ini akan kita ulang kembali di periode ketika saya duduk, saya bilang. Jadi kerja-kerja nyata itu udah banyak yang saya sampaikan. Udah saya sampaikan kegiatan-kegiatan yang membantu perekonomian, membantu kaula muda dalam berolahraga, membantu ibu-ibu perwiritan dalam menghidupkan suasana marhaban, hadroh dan segala macamnya. Karena pada saat itu memang kerja nyata yang kami lakukan bersama Pak Hendro Bang. Jadi kalau janji, kita nggak mengutarakan yang memang janji seperti janji-janjinya orang-orang yang memang menjanjikan sesuatu. Tapi kami adalah orang yang menyampaikan kerja nyata yang udah kami lakukan. Contoh lagi di bidang kesehatan, dalam advokasi kesehatan yang terus kami lakukan tanpa batas waktu, jam berapapun kita terus advokasi Bang. Terus timnya itu digaji nggak? Pada saat itu kita gaji, ya menyisihkan gaji yang kita punya, kita sampaikan inilah uang pudingnya. Jadi belum ada gaji yang kita akadkan bersama untuk membantu, tapi karena dari awal niatnya tadi adalah kita sebagai pelayan dan mencari ridhonya Allah, ada rezeki kita pasti akan kita bagi. Bukan kosong-kosong juga Bang Rizal, tetap ada yang akan kita sisihkan buat mereka yang sudah bergerak dan bekerja. Ini berlanjut sampai saat ini masih? Sampai hari ini berlanjut Bang Rizal. Kenapa? Karena ada ucapan yang memang saya akan sampaikan pada saat silaturahim. Saya akan kembali ke rumah-rumah keluarga yang sudah kita kumpulkan. Pada saat itu saya pemaparan, dan pada saat saya terpilih menjadi wakil rakyatnya Ibu nanti, saya mendengarkan aspirasi yang untuk saya bawa ke DPRD, untuk saya sampaikan perpanjangan tangan ini ke
Kota Madya Binjai atau pemerintahan dari Kota Madya Binjai. Program apa nih sampai sekarang lah? Mungkin kan komisi-komisi belum terbentuk. Belum terbentuk, betul Bang Rijal. Ini program apa yang mau dibawa nih ke masyarakat? Program yang mungkin menyentuh kepada mereka. Program yang paling menyentuh setelah kita banyak bersilaturahim itu adalah tentang kesehatan Bang Rijal. Karena kadang-kadang kesehatan ini ada yang sifatnya mendadak dan mereka butuh pertolongan cepat untuk masuk di rumah sakit, baik dalam kondisi pengantarannya dari rumah ke rumah sakit melalui ambulan, dan pelayanan di rumah sakit yang kadang-kadang minimnya pengetahuan masyarakat, itu yang mereka minta edukasi dan pendampingan. Banyaknya di bidang kesehatan. Tapi kalau di bidang yang lain juga ada, mengikuti dia Bang Rijal. Kenapa? Karena kalau kesehatan ini kan termasuk nanti ada anak yang misalnya stunting, ada anak yang memang butuh gizi. Nah itulah skupnya, kita melihat dari pergerakan itu. Yang paling berikut mengikuti dari kesehatan adalah ekonomi paling Bang Rijal. Ekonomi ini adalah bagaimana menghidupkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah untuk hidup berputar perekonomian mereka. Ya paling konteks di sini yang kerja nyata yang pernah kita lakukan, kita membantu alat-alat UMKM untuk pekerja-pekerja yang memang memiliki usaha UMKM-nya. Gitu Bang Rijal. Kalau yang hari ini kita lihat dari sebuah silaturahim. Masuk akal itu, Bang? Masuk akal Bang Rijal. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Nanti masuk angin. Kita bisa perdalam. Ya, silakan. Terkait dengan perdalamnya itu adalah kita akan mencontoh pekerjaan yang sudah pernah kita kerjakan selama 5 tahun di staf DPRD Provinsi Sumatera Utara mendampingi Mas Hendro. Maka create dari program-program yang ada di Provinsi Sumatera Utara, kita akan create kembali ke DPRD Kota Binjai untuk kita samakan suhunya di bidang pemerintahan, menjalankan program yang sudah baik yang pernah kita jalankan. Kenapa? Karena kita anggota DPRD ini adalah fungsinya sebagai budgeting, sebagai controlling, sebagai juga advokasi dan pengawasan. Maka kita akan melakukan program budgeting ini, kontrol keuangan ini adalah keuangan yang berpihak kepada masyarakat Bang Rijal. Kalau sudah berpihak kepada masyarakat dalam penganggaran APBD, maka masyarakat itu kita pastikan insya Allah akan tercukupin baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya. Kenapa? Karena keberpihakan anggaran yang kita berikan kepada masyarakat Bang Rijal. Kalau dari perjalanan kemarin kampanye, mungkin ada cita-cita atau keinginan satu proyek misalnya ada bantu orang atau bantu kelompok yang sampai saat ini belum atau sedang dikerjakan, bisa cerita sedikit Bang Rai? Bisa Bang Rijal, terima kasih. Memang pertanyaan-pertanyaan Bang Rijal ini memang yang sudah terjadi dan memang yang selalu saya lakukan secara nyata dan bukan hanya sekedar janji-janji atau yang sudah di awang-awang yang masih belum dan akan. Tapi memang sudah akan di Bang Rijal. Memang pertanyaannya cukup mendalam. Jadi artinya yang ingin saya lakukan kepada masyarakat itu ketika saya berkunjung dan silaturahim ke masyarakat yang ada di Kecamatan Binjai Barat, saya melihat ada beberapa rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat itu. Dan saya berkeinginan menyisihkan rezeki saya pada saat itu sebagai staf untuk kuat bisa membangun rumahnya yang dari tepas bolong-bolong, kena angin, kena hujan. Ketika hujan deras, angin kencang, saya sisihkan. Cuma nggak banyak Bang Rijal, nggak banyak. Hanya 5 juta saya akadkan untuk saya sisihkan. Maka 5 juta itu saya bilang sesuai dengan bangunan, sesuai dengan ongkos bangunan pekerjanya. Maka rumah ini ditata, udah menjadi bangunan batu Bang Rijal. Sampai hari ini itu sudah pernah saya lakukan. Dan akan menjadi program unggulan saya. Kalaulah hari itu bisa saya sisihkan sebagian rezeki saya, masih staf. Waktu staf ya? Staf. Arti ini, hari ini saya sudah wakil yang Allah berikan amanah. Pasti akan ada juga yang saya sisihkan untuk menjadi program prioritas. Udah anggota DPR ini bilangnya. Udah anggota DPR ini Bang Rijal. Iya. Pasti lebih banyak lagi gitu. Insya Allah Bang Rijal. Jadi kita sisihkan agar mereka tidak terkena hujan. 5 juta itu masuk akal itu untuk bangun rumah gitu? Masuk akal Bang Rijal. Kenapa kita bilang masuk akal? Coba. Karena pada saat biar nggak masuk angin nih Bang. Biar nggak masuk angin Bang Rijal. Siap. Jadi semua yang diceritakan adalah hal-hal yang masuk akal. Kenapa? Karena pada saat kita datang nggak sendirian Bang Rijal. Kita bawa tim dan langsung kita bawa tim pekerja bedah rumah kita bilang Bang Rijal. Memang punya keahlian di bidang untuk membangun dan merenovasi rumah. Dia datang,
dia paparkan kepada kita pada saat itu, dengan masyarakatnya juga ada di situ. Dia bilang untuk ini jadi bangunan batu, tepasnya kita lepaskan dan hilang menjadi kokoh batu yang berdiri, dengan ongkos dan material yang akan kita beli cukup di 5 juta. Maka saya hari ini mengambil tengahnya, 5 juta itu adalah yang akan saya sisihkan seterusnya untuk masyarakat, agar 5 juta itu bisa menjadi prioritas utama saya untuk bisa pelan-pelan yang di Binjai Barat itu rumahnya tidak ada lagi yang masuk hujan ketika hujan deras, tidak ada lagi yang kena angin begitu kencang ketika angin kencang datang. Lepas dindingnya gitu. Lepas dindingnya, terbang sengnya. Jadi kalau hujan paksa bawa ember gitu. Bawa ember begitu Bang Rijal. Ada Bang Rijal. Sudah ada berapa rumah itu Bang? Ya alhamdulillah hari ini masih stop, baru 1 rumah Bang Rijal. Ya, dan itu kita melakukan metode seperti bedah rumah Bang Rijal. Masyarakatnya kita hinapkan di hotel 1 hari. Kita nginapkan di hotel dan kita buat videonya Bang Rijal, seolah-olah ini bedah rumah. Bedanya dia nggak pakai tirai aja nih Bang Rijal. Bentar lagi kita metodenya pakai tirai, dia dibuka, dia terharu dengan rumah. Yang di TV-TV itu. Kayak di TV-TV itu Bang Rijal. Kalau yang belum punya rumah macam aku nih mana nih Bang? Ya, jadi kalau yang punya rumah, kita ajaklah untuk komunikasi bagaimana kita bisa bekerja, mencarikan lapangan pekerjaan, membantu perekonomiannya, sisihkan rezekinya. Kalau dia ada dari rezeki yang dia punya, kita siap support. Karena kan nggak juga kita bisa bangunkan rumah utuh yang mungkin puluhan juta untuk satu masyarakat Bang Rijal. Enak kali ya kan. Salah sedikit. Siap Bang Rijal. Baik, untuk segmen kedua mungkin kita akhiri dulu, kita sambung lagi nanti ke segmen berikutnya di Kita Kini Podcast. Masuk akal, nanti masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.